Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu proses masuknya agama Islam di Indonesia. Bangsa Indonesia sebelum agama Islam datang itu mempunyai bermacam-macam kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Terdapat dua pendapat yang mengatakan masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama, ada yang mengatakan pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Oke, kita bahas satu persatu. Teori yang pertama yaitu dari catatan sejarah kerajaan Cina, yang mana terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana penyerangan orang-orang Tashe. Nah, ini teori yang pertama. Kita lanjut teori yang kedua, yaitu ada berita dari Cokope. Terdapat dua komunitas orang-orang Tashe, yaitu di Poloaan dan di Sumatera Selatan, termasuk kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Nah, berita yang ketiga yaitu berita Jepang. Di Pelabuhan Konton terdapat kapal-kapal Pose bangsa Melayu dan Tasekuo bangsa Arab. Nah, kita masuk ke teori yang kedua yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini didukung oleh catatan Marco Polo, yang mana ketika Marco Polo melintas daerah Sumatera bagian utara, dia menyempatkan singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai sebelum kembali ke Eropa. Lanjut. Nah, teori kedua ini didukung oleh kisahnya Ibnu Battuta. Pada abad ke-13 Masehi mendukung pendapat kedua ini. Ketika itu ditemui pula sebuah batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Sumatera. Sultan Malik As-Soleh adalah pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Lanjut lagi. Cara-cara masuk agama Islam di Indonesia. Proses masuknya agama Islam di Indonesia, kenyataannya bahwa agama Islam masuk ke Indonesia ini berjalan damai tanpa ada paksaan. Tetapi kadang-kadang harus dilakukan dengan penaklukan apabila situasi dan kondisi politik di kerajaan-kerajaan dalam kekacauan. Cara-cara tersebut yang pertama yaitu melalui perdagangan. Perdagangan Muslim dari Timur Tengah dan India ketika semakin banyak, membentuk sebuah pemukiman yang disebut pekajon. Di sini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan pribumi sekaligus menyebarkan agama Islam. Lanjut yang kedua yaitu melalui perkawinan. Para pedagang tersebut ada yang tinggal lama di Pekajon bahkan menetap. Karenanya tidak heran jika pedagang Muslim itu banyak yang menikah dengan penduduk asli. Lanjut yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Pesantren-pesantren yang diampu oleh kiai, pesantren tersebut punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Bahkan para kiai juga diangkat untuk menjadi penasehat raja. Selanjutnya tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang mengandung arti cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang terakhir, melalui kesenian. Penyebaran agama Islam melalui dunia kesenian ini banyak kita jumpai melalui yang pertama adanya seni pahat, seni musik, seni sastra, dan bangunan-bangunan. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Toib ilaliko aidon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.